Sik itu bagus. Apakah itu masalahnya? Dine. Tapi kita memiliki ini. Apa itu? Ini, Momon-san. Peter mengeluarkan pedang pendek dengan 4 permata yang tertanam pada hulu pedangnya. Dia mengeluarkannya dan menunjukkan warnanya yang hitam. Sebelum mendapatkan yang asli, kami berencana untuk menggunakan ini sebagai simbol kita. Menyebut diri kita dengan Blade of Darkness daripada Sword of Darkness itu tidak apa. Lagi pula, tidak ada yang asli atau yang palsu, ini tidak diragukan lagi menjadi simbol bagi tim kami. Lukeluter akhirnya bicara hal yang masuk akal. Anggota Sword of Darkness melepas tawa, terlihat harmonis. Dipengaruhi oleh suasana, Ainz tersenyum bersama mereka. Perasaan mereka terhadap pedang pendek sama seperti perasaan Ainz terhadap tongkat simbol guildnya. Topik yang cocok untuk percakapan makan malam muncul satu persatu. Anggota Sword of Darkness yang mayoritas memegang inisiatif, berbicara kepada Ainz, Narberal dan Enfirea dari waktu ke waktu. Ainz bergabung, tapi masih merasakan jarak dari anggota Sword of Darkness. Karena Ainz kurang pengetahuan tentang dunia ini dan ragu-ragu akan kalimatnya, itulah kenapa dia tidak bisa melebur dengan baik. Hasilnya Ainz sedikit bicara, membentuk lingkaran yang kegusaran. Ketika mereka bicara kepada Narberal, dia akan menjawabnya dengan jawaban yang aneh, jadi mereka membiarkannya perlahan-lahan. Enfirea mengatasinya dengan baik. Dia telah hidup di dunia ini dan lebih bisa beradaptasi dengan yang lainnya. Dia bisa bergabung dengan topik itu dengan mudah dan bisa membaca moodnya pula. Bukan masalah besar. Aku juga memiliki teman-teman di masa lalu. Ainz mengeluarkan kejengkelannya ketika melihat kelompok itu berbicara dengan riang di bawah cahaya api kam. Hubungan mereka hebat, ini bisa diduga dari teman-teman yang menghadapi kematian bersama-sama. Enfirea juga terlihat iri saat dia melihat tim itu. Ainz juga teringat akan teman-temannya di masa lalu, menggeretakkan gigi-giginya karena iri di dalam penutup kepala. Dia juga seperti mereka di masa lalu. Pertemanan kalian sangat dalam. Apakah semua petualang lain seperti ini? Mungkin, mereka melewati susah senang bersama-sama. Jika mereka tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan lainnya, tindakan apa yang akan mereka ambil, akan sangat bahaya. Dengan berjalannya waktu, ikatan mereka akan semakin dalam. Begitulah. Ketika semuanya berpikir menjadi satu, rasanya sangat berbeda. Momon-san memiliki kelompok seperti ini di masa lalu juga. Ainz tidak tahu bagaimana menjawab Enfirea, tapi dia tidak perlu memalsukannya dengan alasan yang aneh. Kami sebenarnya tidak mirip dengan petualang. Saat dia mengingat teman-temannya di masa lalu, bisa dimengerti dari nadanya yang menjadi berat. Meskipun dia seorang undead, dia masih memiliki emosi, dan teman-temannya di masa lalu adalah orang yang paling dia rindukan. Merasa Ainz memiliki hal yang dia tidak ingin bicarakan, tak ada yang menekannya dan akhirnya menjadi terdiam semua. Sangat sepi sekali seakan hanya mereka saja di dunia ini. Ainz mengangkat kepalanya pelan dan melihat ke arah langit malam yang penuh bintang. Ketika aku masih lemah, aku diselamatkan oleh seorang paladin yang berpakaian putih semua, yang menggenggam pedang dan perisai di tangan. Dia memperkenalkanku kepada 4 orang anggota lainnya. Termasuk aku, kami semua berenam. Segera setelah itu, 3 orang anggota lainnya yang lemah sepertiku bergabung, dan 9 orang dari kita membentuk tim yang asli. Oh, dengan suara retakan dari api unggun, seseorang mendengus. Tapi Ainz mengabaikannya dan melanjutkan, original 9 yang asli dari guildnya Ainz Oal Gaun. Mereka adalah sekelompok orang yang istimewa. Paladin, Swordmancer, Priest, Bandit Gelap, Ninja bersenjata 2, Bandit bersenjata 2, Sorcerer, Koki, Penempa, adalah teman-teman yang tak tergantikan. Kami mengalami petualangan yang tak terhitung, aku masih tidak bisa melupakan hari-hari itu. Berkat mereka, dia belajar apa teman itu.
Dia berpikir dia akan diabaikan di Yggdrasil pula, tapi kenyataannya berbeda. Mereka adalah teman yang sempurna yang mau mengulurkan tangan. Saat mereka pelan-pelan meningkatkan jumlah anggota, mereka mengalami hidup yang menakjubkan melewati susah dan senang. Itulah kenapa Guild Ainz Oal Gaun adalah harta yang penting bagi Ainz. Bahkan jika dia harus merelakan segalanya dan menghancurkan dunia, dia ingin melindungi warisan mereka. Anda akan menemukan teman-teman seperti mereka lagi suatu hari. Hiburan Minya membuat Ainz mengecam keras. Takkan ada lagi hari seperti itu. Suaranya penuh dengan rasa permusuhan. Kaget atas ucapannya sendiri, Ainz berdiri pelan-pelan. Permisi, Nabel, aku akan makan di sebelah sana. Saya akan bergabung dengan Anda. Oh begitu. Mau bagaimana lagi jika itu adalah masalah kepercayaan? Peter merasa kasihan, tapi tidak mencoba untuk membujuknya untuk tetap tinggal. Meskipun Minya terlihat depresi, Ainz masih memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepadanya. Hanya berkata aku takkan memasukkannya dalam hati sudah cukup. Keduanya terlihat makan malam di sudut di mana tali diikatkan. Ketika seseorang yang tadi ada di sini, yang lainnya akan membicarakannya. Terutama karena subjek tersebut adalah fokus perhatian, itu hal yang biasa. Saat percakapan mereka berakhir sebentar dan semuanya menjadi diam, api unggun mengeluarkan retakan. Minya melihat percikan api yang menghilang dan muncul dengan sendirinya. Kurasa aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebelumnya. Dine mengangguk kuat sementar Peter melanjutkan. Mungkin mereka semua terbunuh. Orang yang kehilangan seluruh teman mereka dalam pertempuran akan bereaksi seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tak tertahankan. Bahkan jika kita menghabiskan hidup di tepi jurang kematian, kehilangan teman adalah. Kamu benar, Luke Luther. Aku ceroboh dengan ucapanku. Kamu tak bisa mengambil kembali ucapan yang telah kamu katakan. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuknya agar merubah pikirannya tentang kalimat itu. Minya merasa depresi dan menyebutkan dengan pelan. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan teman, mengapa aku tidak memikirkan dulu untuk berada pada posisinya. Tapi tak ada yang menjawab ini. Dalam keheningan, api itu retak dan mengeluarkan percikan lagi. Untuk merubah suasana yang berat ini, Enfirea dengan hati-hati berkata. Momon-san sangat menakjubkan hari ini. Seperti menunggu kalimat ini, Peter menambahi. Yah, aku tidak mengira dia akan semenakjubkan itu. Membelah ogre menjadi dua dengan sekali serang. Itu mengagumkan. Mengalahkan seorang ogre dengan satu kali serangan itu menakjubkan, tapi seberapa hebat kemampuannya hingga bisa membelah jadi dua seperti itu dengan sekali sabetan. Menjawab pertanyaan Enfirea yang kebingungan, anggota Sword of Darkness melihat satu sama lain. Pemuda yang terkenal seperti Enfirea tidak hanya lahir dengan innate talent, dia juga seorang magic caster yang istimewa. Dia memiliki bakat yang membuatnya bisa bersinar terang di masa depan, tapi tak ada warrior yang mempunyai level yang sama dengannya, jadi sulit baginya untuk mengerti seberapa kuat Ainz sebagai seorang warrior. Peter memberikan penjelasan sederhana pada Enfirea. Biasanya, pedang besar digunakan untuk memberikan luka berat benda tumpul, tapi dia benar-benar menggunakannya untuk membelah musuh. Sulit sekali membelah orang besar seperti itu dengan satu tangan. Tapi ada pengecualian. Enfirea terlihat takjub dengan penjelasan Peter. Tapi merasa takjub tidaklah cukup hebat, jadi Peter menyebutkan nama untuk perbandingan. Jujur saja, kurasa Momon-san telah berada pada level yang sama dengan Kapten Prajurit Kingdom. Enfirea membuka mata terkaget. Dia akhirnya mengerti level apa penilaian Sword of Darkness pada Ainz. Maksudmu dia setara dengan petualang setingkat adamantium? Atau tingkatan yang lebih tinggi dari petualang, legenda hidup dan berada di puncak kekuatan manusia, ya Han? Benar sekali. Peter mengangguk pelan. Enfirea melihat anggota Sword of Darkness yang lain,
mereka semua mengangguk. Setuju. Enfirea tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adamantium adalah logam ajaib yang dibuat dengan teknik yang paling maju. Itu adalah puncak dari piramida petualang dan hanya ada sedikit jumlahnya. Baik Kingdom dan Empire hanya memiliki 2 tim yang berhasil mencapai level itu. Kemampuan mereka mencapai level tertinggi dari manusia dan mereka adalah pahlawan sesungguhnya. Dan Ainz bisa menandingi orang-orang seperti mereka. Menakjubkan. Kalimat itu penuh dengan pujian. Mulanya, ketika kita pertama kali bertemu, aku iri dengan armor full body yang kelihatannya mewah pada Momon San meskipun dia adalah petualang dengan medali tembaga yang paling rendah. Tapi sejak aku melihat kekuatannya yang pantas dengan armornya, aku yakin dia sangat layak. Dia, Momon San yang memakai armor full body cocok dengan kemampuannya juga. Aku iri atas kekuatannya. Peter si warrior tidak mengenakan armor full body, tetapi equipment yang lebih lemah yang diketahui sebagai chainmail. Ini bukanlah equipment pilihannya, tapi armor terbaik yang bisa dia beli dengan anggarannya. Tidak apa, Peter pasti bisa membeli full body mail yang istimewa di masa depan. Ya, jika kamu mengharapkan kekuatan semacam itu, kamu harus bekerja keras mencapai tujuanmu. Kamu seharusnya bersyukur seberapa beruntungnya kamu bisa meraih tujuan yang ingin kamu raih. Nyinya benar, jadikan Momon San tujuanmu dan berusahalah menuju itu. Kami akan membantumu, jadi ayo bekerja keras bersama-sama. Benar sekali, bekerja keras selangkah demi selangkah. Melihat tampilan Momon San, dia pastinya menghabiskan waktu latihan yang lebih lama darimu. Kalimat Dine mengangkat keraguan Enfirea. Apakah kalian pernah melihat Momon San di balik penutup kepalanya? Ainz tidak melepas penutup kepalanya setelah bertemu Enfirea, bahkan saat makan. Mereka tidak tahu bagaimana dia minum air. Ya, kami tahu. Itu adalah wajah yang normal. Tapi bukan dari sekitar sini. Dia memiliki rambut hitam dan mata seperti Nabel San. Ternyata begitu. Apakah dia pernah menyebutkan negara mana dia berasal? Anggota Sword of Darkness saling melihat, merasa bahwa Enfirea sangat peduli pada masalah ini. Kami tidak bertanya sedetil itu. Begitukah? Ah, tidak, jika dia berasal dari negara yang jauh, potion yang dia pakai mungkin berbeda dengan yang biasanya dipakai di daerah ini. Sebagai seorang farmasis aku sangat tertarik dengan hal itu. Ternyata begitu. Memang benar, dia dan Nabel Chan kelihatannya berasal dari tempat yang sama, tapi tampilan mereka sangat jauh berbeda. Dia tidak termasuk pria yang tampan. Apakah ada yang suka dengannya? Tampilan bukan apa-apa, karena dia terlihat kuat pasti ada gadis yang jatuh hati padanya. Memang benar. Pria yang kuat sangat terkenal karena ada banyak monster di dunia ini dan manusia termasuk ras yang lebih rendah. Terangsang oleh insting mereka, kebanyakan wanita akan lebih memilih pria yang kuat. Apakah cintaku akan menuai hasilnya? Tidak mungkin. Kelihatannya tidak ada tanda akan mengeluarkan hasilnya sama sekali. Nyinya teringat reaksi Narberal dan menjawab dengan senyum yang aneh. Tidak mungkin. Lagi pula, aku harus mengejarnya. Aku harus proaktif agar bisa berhasil. Dia benar-benar cantik oke. Jika dia memperlakukan lebih ramah, aku akan meraih kemenangan dalam hidup ini. Dia memang sangat cantik. Dine mengatakannya dengan ekspresi yang berat dan tahu Enfirea terlihat tidak tenang. Enfirea-san, apakah ada masalah? Ah, tidak, bukan apa-apa. Lukeluter membuat senyum jahat dan berkata, apakah kamu jatuh hati pada Nabel Chan? Tidak, Enfirea menjawab dalam suara keras yang tidak perlu. Reaksi tegang yang membuat Peter merasa tidak nyaman untuk terus bertanya dan mengendurkan ketegangan. Lukeluter, itu keterlaluan. Berpikirlah sebelum bicara. Setelah Lukeluter minta maaf dengan sungguh-sungguh, Enfirea terlihat bingung. Tidak bagaimana harus bereaksi kepada permintaan maafnya. Tidak, bukan seperti itu. Aku merasa Titka tenang.
Apakah Momon-san setenar itu? Tampang itu lain, dengan kekuatannya, kemungkinan dia menjadi tenar sangat tinggi. Dan dari wujud armor dan pedangnya, dia mungkin orang kaya. Ah. Enfirea terlihat murung. Peter bertanya dengan nada seperti seorang senior yang peduli pada juniornya, apakah ada hal yang membuatmu resah? Enfirea ragu-ragu berbicara dan mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan koki. Peter dan lainnya tidak menekannya, mereka tidak akan memaksa jika dia tidak ingin mengatakannya. Segera setelah itu, Enfirea menguatkan diri dan membuka bibirnya yang berat. Karena aku tidak ingin orang yang aku sukai di desa karena jatuh hati kepada Momon-san. Merasa emosi di belakang kalimat tersebut, Sword of Darkness tersenyum barengan. Baiklah kalau begitu, biarkan kakakmu mengajari yang lebih muda beberapa trik. Peter memberikan Luke Luther pukulan, membuatnya berteriak dengan aneh. Kelompok Sword of Darkness mengabaikan ekspresi kesakitannya dan meneruskan menghibur Enfirea yang kaku. Di bawah sorotan cahaya api unggun, pemuda itu akhirnya tersenyum. Di waktu yang sama, dahinya tertusuk dan juga helm besinya. Temannya gemetar ketakutan sebelum jatuh seperti layang-layang yang putus benangnya. Armor logam itu membuat suara yang membuat tuli di langit yang gelap. Dia berdoa agar seseorang mendengar suaranya dan bergegas, tapi tak ada yang cukup bodoh untuk melakukannya. Daerah yang miskin ini dipenuhi dengan zona yang terabaikan. Itulah kenapa dia tidak menemui seseorang di sini. Pria itu menatap wanita di depannya. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa dia hanya berlagak pemberani. Moralnya sudah hilang setelah melihat wanita itu membunuh dua orang temannya berkelanjutan dengan mudah. Wanita yang membunuh temannya mengibaskan belati pendek yang meneteskan darah. Darah itu tersebar ke sekeliling, membuat belati itu bersinar dingin seperti sebelumnya. Kamu yang terakhir, Bung. Wanita itu menyeringai, menunjukkan senyum seekor binatang karnivora. Mengapa kamu melakukan ini? Dia merasa pertanyaan itu bodoh, tapi pria tersebut benar-benar tidak mengerti mengapa dia berakhir begini. Pria itu bukanlah petualang. Mereka dikenal sebagai worker pekerja atau twilight workers pekerja senja menerima pekerjaan yang termasuk kriminal, atau bahkan melakukan tindakan kriminal langsung. Sangat mungkin orang lain memiliki dendam kepada mereka, tapi mereka tak pernah bekerja di kota ini atau melihat wanita ini sebelumnya. Mengapa aku melakukan ini? Aku hanya menginginkanmu, Bung. Tidak mampu mengerti wanita itu. Si pria berkedip sesaat dan bertanya. Apa maksudmu? Cucu dari farmasis yang terkenal itu tidak di rumah sekarang. Aku ingin seseorang terus berjaga mengawasinya untukku dan mengatakan padaku kapan dia kembali. Aku tidak ingin melakukan hal yang menyusahkan itu. Kalau begitu buatlah permintaan seperti itu. Itu bukan yang kamu lakukan. Worker ini mau meskipun harus melawan hukum. Jadi dia tidak mengerti alasan mengapa wanita ini ingin membunuhnya. Mungkin kamu akan mengkhianatiku. Jika kami menerima imbalan yang sesuai dengan perjanjian, kami takkan mengkhianatimu. Mari kita rubah sedikit hal itu, oke? Aku suka membunuh orang, aku menyukainya, aku tidak bisa menahan diri. Aku suka menginterogasi juga, wanita itu menambahkan senyum. Setelah mendengar alasan yang tidak normal ini, pria itu membuat wajah yang serius. Kamu ini kenapa? Apa sebenarnya alasannya? Karena aku harus memenuhi pekerjaanku. Karena aku selalu dibandingkan dengan kakakku yang hebat. Orang tuaku memberikan seluruh cinta mereka kepadanya. Atau mungkin karena aku dipermainkan sebelum aku menjadi kuat. Mungkin karena setelah mengacaukan dan tertangkap, aku diinterogasi berhari-hari. Harus memakan per yang busuk benar-benar menyakitkan. Di depannya hanya seorang gadis muda. Tapi itu hilang dalam sekejap dan wanita itu tersenyum lagi, bercanda. Semua itu adalah bohong. Palsu gelombang. Aku tidak mengalami semua itu. Tapi meskipun itu benar,
mengetahui masa lalu takkan merubah apapun. Aku seperti ini karena pengalaman yang terkumpul gelombang arah gelombang ngomong-ngomong, ini berkat pengumpulan informasi dari Kaji-chan untukku, membuat aku bisa menghubungi kalian langsung gelombang. Kalian tahu berapa lama harus mencari bantuan sekarang ini gelombang. Dari tangannya dia melepaskan belatinya, membiarkannya jatuh. Menusuk dalam dengan bantuan hanya percepatan gravitasi. Ketajaman ini artinya belati itu dibuat tidak hanya sekedar dari baja. Ini adalah orichalcum, atau lebih tepatnya, ini adalah mitril yang dibungkus orichalcum. Ini adalah barang yang sangat bagus. Memiliki senjata selangka itu menunjukkan kekuatan dari wanita ini, itu artinya dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang. Lalu, waktunya menuju langkah selanjutnya. Jika kamu terluka parah, Bung, kamu takkan berguna. Tapi tak peduli bagaimana aku melukaimu, Kaji-chan bisa menjahitmu dengan mantra yang berdasarkan keyakinan itu artinya aku bisa menikmati menyiksamu tanpa henti. Saat wanita itu mengatakan hal yang mengerikan, dia mengeluarkan belati lain dari dalam jubahnya. Menggunakan ini seharusnya bagus. Maaf jika aku luput. Wanita itu menjulurkan lidah dan meminta maaf. Terlihat sangat manis, tapi hatinya masih benar-benar gelap. Pria yang menoleh membelakangi wanita itu dan berlari. Meskipun dia mendengar suara wanita itu yang pura-pura terkejut, dia hanya berfokus untuk kabur. Di dalam kegelapan tanpa cahaya, dia berlari menyadari arah yang diambil dengan bangga. Tapi dengan suara yang patah-patah, tenang dan kejam wanita itu datang dari belakang, terlalu pelan. Bahunya merasakan luka terbakar yang kuat. Rasanya dia terkena belati, otaknya ditutupi oleh bayangan. Mind control. Pria itu menahannya dengan seluruh kekuatan, tapi bayangan itu semakin membesar. Suara dari teman yang datang dari belakang. Ara, apakah kamu baik-baik saja? Apakah lukanya dalam? Ya, tidak masalah. Pria itu berputar dan tersenyum kepada temannya. Wanita itu membuat senyum yang menakutkan setelah mendengar ini. Part 3. Berangkat saat matahari terbit, kelompok itu mengikuti jalan yang tersembunyi oleh padang rerumputan.